Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Marwati dengan NIM 2227003, kelas 3A, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Bapak Dr. Ujang Jamaludin, MSI MPD, Program Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan makalah dengan pokok pembahasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum melanjutkan presentasi, saya ingin memberikan pesan agar kita senantiasa menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan selalu menerapkan 5M. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita berlanjut ke presentasi, kita harus lebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran. Di antaranya, 1. Setelah mendengarkan penjelasan materi yang dipaparkan, siswa dapat mengetahui pengertian Pancasila dengan benar. Kedua, setelah mendengarkan penjelasan materi yang dipaparkan, siswa dapat mengetahui fungsi dan kedudukan Pancasila dengan benar. Ketiga, setelah mendengarkan dan melihat materi, siswa dapat mengetahui bunyi dan makna lambang sila-sila Pancasila. Yang keempat, setelah mendengarkan penjelasan materi yang dipaparkan, siswa dapat mengetahui pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengetahui fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, setelah mempelajari materi, siswa dapat mengetahui perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. A. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan pada pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut pengertian Pancasila menurut beberapa ahli. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Menurut Noto Negoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, asas, dasar, atau pengaturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman
atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Setelah kita mengetahui pengertian Pancasila, saya akan mempresentasikan mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Berikut ini beberapa fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Kedua, Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila diletakkan pada posisi tertinggi dalam hukum di Indonesia. Posisi Pancasila dalam hal ini dijadikan pedoman dan arah bagi setiap bangsa Indonesia dalam menyusun dan memperbaiki kondisi hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dinilai sangat penting bagi masyarakat Indonesia sendiri, karena Pancasila dijadikan petunjuk atau pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia dalam segala kegiatan masyarakatnya. 5. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sangatlah penting dan juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus diam dalam diri tiap pribadi bangsa Indonesia agar bisa membuat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengidamkan sebuah negara yang memiliki Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan tinggi, bersatu, selalu bermusyawarah, dan keadilan sosial. 7. Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila yang merupakan jiwa bangsa harus terwujud dalam setiap lembaga maupun organisasi dan insan yang ada di Indonesia. 8. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila haruslah menjadi pedoman dalam mengambil keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Bunyi dan makna lambang sila-sila Pancasila. Bunyi dan makna lambang sila-sila Pancasila. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Bintang memiliki 5 sudut melambangkan sebuah cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Lambang bintang juga diartikan sebagai sebuah cahaya untuk menerangi dasar negara yang 5. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Makna lambang sila kedua Pancasila adalah manusia Indonesia yang dapat menerapkan nilai ke dalam bentuk sikap tindak yang mengakui persamaan derajat dengan mengembangkan sikap saling mencintai, bersikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena dengan orang lain. 3. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Pohon beringin melambangkan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal ini mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Makna sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia.
merupakan nilai yang mengajarkan untuk selaras dengan hakikat satunya Indonesia. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Sila kelima Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang padi dan kapas. Padi dan kapas dapat mewakili sila kelima karena padi dan kapas dapat mewakili kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat mencapai kemakmuran. Setelah kita mengetahui pengertian Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, serta bunyi dan makna lambang sila-sila Pancasila, saya akan menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan istilah dalam bahasa Belandanya Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia undang-undang, dan grond berarti tanah atau dasar. Di negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah constitution, yang dalam bahasa Indonesia konstitusi. Undang-Undang Dasar di Indonesia dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar ini ditentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerja, menjalankan tugas, dan menyesuaikan diri satu sama lain. Undang-Undang Dasar ini merekam hubungan antar kekuasaan dalam suatu negara. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Berikut fungsi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Sebagai sumber hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber hukum di negara Republik Indonesia. Artinya, ia menempati kedudukan tertinggi dalam sistem hukum Republik Indonesia. 2. Sebagai alat kontrol. Dengan berfungsi sebagai alat kontrol, Undang-Undang Dasar 1945 bisa menjadi alat untuk mengecek atau menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan di bawahnya sudah sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia atau malah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 berperan mengatur kekuasaan negara, meliputi bagaimana cara menyusun, membagi, dan dilaksanakan. Karena itu, dalam melaksanakan kekuasaannya, seluruh lembaga termasuk Presiden harus selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sebagai penentu. Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu atas hak dan kewajiban negara. Aparat negara atau pemerintah dan warga negara harus dirumuskan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan sifat konstitusinya pasal 3 dan pasal 37 pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 ialah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yakni 1. Pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan bukan terletak pada rakyat. 2. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. 3. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas dapat menimbulkan multitafsir. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta lain-lain. Berikut amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 1. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 dilaksanakan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tahun 2005 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 dilaksanakan amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 dilaksanakan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945. 4. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus tahun 2002 dilaksanakan amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia merubah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya yaitu 1. Untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusional serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat
berbangsa, lebih berkeadilan sosial, dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 sering mengalami perubahan dan penyimpangan dari teks aslinya, baik pada masa 1945 sampai 1949 dan 1959 sampai 1998, bahkan praktik politik sejak tahun 1959 sampai 1994, Undang-Undang Dasar 1945 yang kurang membatasi kekuasaan eksekutif dan pasal-pasalnya yang bisa menimbulkan multi-interpretasi yang telah dimanipulasi oleh pemerintah yang ingin berkuasa. Seperti itu anak-anak penjelasan mengenai Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila, bunyi dan makna lambang sila-sila Pancasila, pengertian undang-undang, fungsi dan kedudukan undang-undang, serta perubahan atau amandemen Undang-Undang 1945. Baiklah anak-anak, marilah kita simpulkan presentasi hari ini, yaitu kesimpulannya, Pancasila merupakan pedoman yang dijadikan acuan oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan. Pancasila memiliki 5 sila, di mana 5 sila tersebut memiliki lambangnya masing-masing dan setiap lambang memiliki maknanya tersendiri. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dasar di Indonesia. Sama halnya Pancasila, Undang-Undang 1945 juga memiliki fungsi dalam menjalankan perannya. Undang-Undang Dasar pernah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali. Sekian presentasi hari ini anak-anak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan ibu, kita semua harus rajin belajar, harus selalu menjaga kesehatan juga ya. Sekian, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.